jelaskan Bang mungkin kedatangannya hari ini ke Polres Jakarta Barat itu untuk apa Bang? Ya, hari ini saya dengan Maci Ahmad, dari ulang, Lanjut aja. Aman Bang, lanjut aja Bang. Ya, hari ini saya Maci Ahmad dengan rekan saya Bagian Luka Sarjana Hukum hari ini mendampingi klien saya Bapak Darwin dan Ibu Angel dalam ya rencananya akan diperiksa dari laporan yang dilaporkan oleh saudara Nasio Siagian ya, di mana Nasio Siagian ini juga adalah terlapor dari klien saya Bapak Darwin dan Ibu Angel yang telah melakukan penganiayaan disertai pengeroyokan. Nah, klien saya ini dilaporkan kembali pasal 448 KUHP, di mana KUHP yang baru ya, nomor 1 tahun 2023, di mana dengan dugaan ancaman atau pemaksaan disertai dengan ancaman ya, yang dilaporkan juga oleh saudara Nasio Siagian di Polres Jakarta Barat. Adapun kami dalam kebutuhan untuk memenuhi undangan dari Polres Jakarta Barat untuk pemeriksaan seperti itu. Berarti hari ini pemeriksaan sebagai saksi terlapor Bang ya? Ya, sebagai saksi terlapor. Oke, Bang. Tapi kalau dalam versi pengancaman dengan kekerasan itu, kalau versi dari Bang Darwin atau Ko Darwin ini sendiri seperti apa sih Bang? Ada atau tidak sih bentuk pemaksaan dengan kekerasan itu Bang? Kalau yang saya tahu keterangan dari klien saya, ya saat klien saya itu kan meminta untuk menghentikan kegiatan bermain drum itu ya, dimana merasa bising dengan suaranya dan terganggu seperti itu, dan klien saya hanya menyampaikan dan tidak ada ancaman, bahkan apalagi kekerasan, bahkan klien saya yang dianiaya seperti itu. Kalau dari pengakuan Ko Darwin sendiri itu sudah berapa kali sih melakukan peneguran sampai akhirnya dari pengurus RT gitu Bang? Dari akhir Juli ya, dari akhir Juli 2025 sampai akhirnya Februari ya kemarin ya, tanggal 7 ya, itu kan kurang lebih hampir 8-9 bulanan ya, dan itu sudah dilaporkan ke RT, bahkan RT juga sampai melaporkan juga ke ini ya, Satpol PP, dan itu sudah berjenjang. Bukannya sekali kejadian klien saya merasa keberatan dan sudah melaporkan ke pihak pimpinan warga ya seperti itu. Bang, kalau untuk terkait laporan Ko Darwin sendiri sebagai terlapor, ini follow up-nya bagaimana Bang? Ya, kemarin sudah diperiksa dan kita dampingi, dan rekan saya juga dampingi juga, sudah diperiksa saksi-saksi, dan bahkan juga dari warga setempat juga sudah diperiksa ya. Saya harap mudah-mudahan akan cepat dan tanggap ya di Polres Jakarta Barat untuk mengumpulkan bukti-bukti dan segera digelarkan dan ditingkatkan ya dari proses penyelidikan ke penyidikan seperti itu. Bang, tuntutannya apa Bang? Izin kami tambahin terkait status laporan kami di Polres Jakarta Barat. Kemarin kami sudah mendampingi klien kami untuk diperiksa sebagai pelapor. Ini sebetulnya kami merasa agak lucu. Klien kami menjadi korban, diinjak-injak, ditendang seperti binatang, tetapi malah seolah-olah mereka yang teraniaya buat laporan polisi. Sebetulnya pada prinsipnya laporan polisi apapun berhak membuat. Namun ya harusnya ya lihat situasi. Ini kan sudah menjadi konsumsi publik. Siapa korban sebenarnya? Publik bisa menilai. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami juga edukasi klien kami. Ya kita tetap kooperatif, hadir dalam laporan. Kita kan sebagai dilaporkan oleh si NS ya, Siagian. Kita akan hadapi itu, kita akan buktikan, dan kami yakin kami tidak sesuai yang dituduhkan oleh mereka atas laporan polisinya. Dan untuk terkait perkembangan status kami sebagai pelapor, kemarin juga saksi-saksi kami dapat informasi dari penyidik, saksi-saksi sudah diperiksa, bahkan
yang ada di video yang seperti yang beredar di media sosial ataupun sudah beredar, orang-orang yang berada dalam video sudah diperiksa oleh penyidik dan menurut keterangan penyidik sudah memberikan keterangan sesuai dengan yang ada di video. Total terinfo ada berapa saksi sih Bang? Yang sudah- Kemarin informasi dari penyidik ada 3 saksi yang diperiksa. Termasuk- kemarin. termasuk Bobo Darwin sama Jadi kemarin tanggal 10 itu 9 Februari klien kami diperiksa di sini itu langsung Pak Darwin diperiksa dan Bu Angel sebagai istri dan juga sebagai saksi, bahkan sebagai korban juga, karena kemarin juga kita sampaikan aja Bu. Ya. Kemarin juga Bu Angel sudah melakukan pengobatan untuk nantinya kemudian resum ataupun hasil pemeriksaan lukanya ada karena jadi gini, di video yang beredar itu tidak terekam pada saat orang tua daripada NS yang terlapor kami Pak inisial D ya, inisial D pada saat diduga sengaja menabrakkan kendaraannya. Jadi pada saat itu yang tertabrak adalah Pak Darwin dan Ibu Angel. Jadi pada saat itu tidak terekam di handphone. Namun kami sudah menyampaikan ke penyidik meminta ataupun mengecek di sekitaran untuk memeriksa CCTV agar terang dan jelas terlihat pada saat ada dugaan sengaja menabrakkan kendaraannya ke klien kami. Itu sudah diperiksa semua, jadi tanggal 9 klien kami diperiksa, tanggal 10-nya 3 saksi diperiksa juga. Jadi total saksi dengan Bu Angel udah 4 diperiksa. Bang, berarti penegasan nih Bang ya. Visum sudah dilakukan, Sudah. akan buat laporan baru. Kalau untuk laporan baru kami akan pertimbangkan nanti. Kalau memang nanti ini mungkin kami pertimbangkan juga akan buat laporan polisi korban atas nama Bu Angel. Dengan pelapor si D ya Bang ya? Terlapornya, terlapornya dua-duanya. Oh, Karena kan anak dan bapak ini diduga pelakunya. Cici, gimana kondisi Kita lihat. Kopol dikit? Kita lihat nih, klien saya nih kesakitan, masih kesakitan di punggung ini, makanya tidak bisa berjalannya juga tertatih-tatih. Mbak Angel mungkin bisa sambil diceritain Mbak Angel itu waktu kronologis nabraknya itu gimana sih Mbak Angel, dengan kecepatan tinggi atau memang sengaja mau nemuin si pelaku ini terus tiba-tiba dia datang nabrak atau bagaimana sih Mbak Angel? Sengaja dengan kecepatan tinggi. Dia tiba-tiba datang langsung nabrak, tapi pada saat itu memang sudah ada rencana mau ada pertemuan untuk teguran atau bagaimana Mbak Angel? Mungkin bisa diceritain Mbak Angel kronologis waktu sebelum terjadi penganiayaan di situ tuh awalnya seperti apa sih sampai akhirnya ada pertemuan terus terjadi perkelahian itu? Awalnya saya dengar suara geram. Padahal belum selesai benerin peredamnya kan. Nah, karena saya stres, saya ke sebelah mau tegur. Pas saya tegur, terjadi cekcok adu mulut. Lalu suami saya tidak lama pulang, lalu dia yang cekcok jadinya sama pelaku. Nah pas cekcok itu orang tuanya pelaku tiba-tiba dari belakang mobilnya langsung sengaja ditabrakkan ke kita. Jadi kita langsung jatuh. Aku jatuh. Kalau dia setelah dia terjungkal, dia langsung dipiting. Seperti yang di video ya. Iya, seperti yang di video. Sambil dipiting itu, bapaknya si pelaku turun dari mobil langsung menendang dengan kencang punggung dia yang sekarang sambil dipiting, sambil ditendang juga sama papanya. Mbak Angel, ini kan udah seperti dokter. Hasil dari dokter gimana Mbak Angel? Belum ada. Izin kami tambahkan, kalau untuk hasil pemeriksaan Mbak Angel sebagai korban dugaan yang sengaja ditabrakkan oleh si terlapor D, itu memang nanti adalah domainnya penyidik. Penyelidik akan meminta surat mungkin atau surat resum ya, resum medis, resumnya baik visumnya juga nanti itu ininya penyidik. Dan kami menambahkan sedikit
Ini jangan mentang-mentang merasa seorang yang mengerti hukum, seorang yang menganggap dirinya paham hukum, punya koneksi seenak-enaknya saja dengan orang awam. Jadi kami juga agak bingung. Bagaimanapun adalah rekan-rekan sejawat kami juga, oknum terduga pelaku. Tapi jangan dong, jangan mentang-mentang kita advokat jadi seenaknya aja gitu loh, bisa nabrak orang, ya kan, bisa mukul orang, nggak boleh dong gitu loh. Ini binatang aja nggak pantas loh kita tendang kepalanya. Mungkin teman-teman juga kalau kepalanya yang ditendang siapa, nggak ada harganya. Jadi kami tegaskan, dan Pak Darwin sudah menegaskan, tidak ada kata damai untuk laporan kami, kemanapun akan kami kejar. Dan kami yakin dan percaya Polres Metro Jakarta Barat akan tegak lurus untuk mengungkap kasus ini, dan kami berharap bisa ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dan bisa langsung ditahan. Terakhir menambahkan di sini, kami dari tim John LBF Law Firm akan mengawal dari laporan kita, dan ini sekarang kita juga akan diperiksa oleh tim penyidik Polres Jakarta Barat, di mana klien saya ini sebagai terlapor, tetapi kita yakin klien kami ini tidak bersalah, dan apabila nanti sudah dihentikan, kami akan mencadangkan hak hukum kita untuk melaporkan balik laporan palsu apabila laporan ini dibuat-buat. Kami yakin klien kami ini adalah korban dan tidak pernah mengancam, apalagi disertai dengan kekerasan ya, pemaksaan dengan kekerasan ya, dan itu adalah perbuatan yang sangat keji. Kami dari tim John LBF Law Firm akan menindaklanjuti laporan ini apabila tidak terbukti. Seperti itu. Terima kasih. Oke, udah tahu belum RT-nya juga di Sumasi juga? Yang Udah somasi tahu. ya di RT pun di Sumasi. RT di Sumasi. Abang masuk dulu bang. Ya, Ntar, agak bingung gitu. RT